Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu kembali di Dasar-Dasar Ilmu Tanah dengan saya, Vera Budiarsa Arif. Kita akan melanjutkan pembahasan atau uraian tentang pengertian tanah pada bab 1. Kita masuk nanti ke pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang tanah sebagai hasil pelapukan. Tanah sebagai hasil pelapukan, tanah merupakan hasil evolusi dan mempunyai susunan teratur yang unik, terdiri dari lapisan-lapisan atau horizon-horizon yang berkembang secara genetik. Tadi ya, di pengertiannya Pak almarhum Sarwono Harjowigono ada kata-kata horizon-horizon, atau secara sederhana bisa disebut dengan lapisan-lapisan. Nah, ini dia. General Soil Profile. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini ya gambar yang cukup sempurna. Mungkin kalau nanti saudara praktek agak susah menemukan yang seperti ini. Tapi inilah dia, dapat saudara lihat untuk memberikan pengertian dasar kepada saudara yang dimaksud dengan lapisan-lapisan tadi. Ini yang paling atas ini O, ini A, ini E. Kelompok ini, OAE ini disebut zone leaching. Sedangkan ini yang dari mulai setelah E ini sampai ke sini sebelum ketemu batu ini B. Ini zone accumulation. Terus setelah B ini ada sedikit ini C. Weathered. Habis C baru D. Nah, jadi kalau kalau di alam mungkin kita akan sulit menemukan sampai kedalaman tertentu. Tapi tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah tertentu saudara akan dengan mudah ketemu sampai ke lapisan C. Oke, ini secara umum. Tanah sebagai hasil pelapukan, proses-proses pembentukan tanah atau perkembangan horizon dapat dilihat sebagai penambahan, pengurangan, perubahan, atau translokasi. Tadi ya, yang pengurangan atau leaching yang disebut tadi itu, OAE itu, tanah yang kita lihat sehari-hari dapat berasal dari batuan keras, baik itu batuan beku, batuan sedimen tua, batuan metamorfosa, yang melapuk atau dari bahan-bahan yang lebih lunak dan lepas seperti abu vulkan, bahan endapan baru, dan lain-lain. Kalau di daerah kita mungkin abu vulkan tidak ada karena kita tidak punya gunung api. Tapi saudara-saudara kita di Jawa, Sumatera, dan lain-lain itu memiliki. Jadi asal batuannya itu bisa dari abu vulkan. Akibat proses pelapukan, maka permukaan batuan yang keras menjadi hancur dan berubah menjadi bahan yang lunak. Nah, bahan yang lunak ini disebut dengan regolit. Hasil pelapukan yang terbentuk di atas batuan keras ini disebut regolit. Jadi regolit diartikan sebagai bahan-bahan lepas yang berada di atas batuan yang keras. Melalui proses pembentukan tanah, bagian teratas dari regolit secara bertahap berubah menjadi tanah. Itu dia prosesnya. Tanah sebagai hasil dari pelapukan. Tanah sebagai hasil pelapukan, proses pelapukan dapat terjadi karena pengaruh terpadu antara iklim, bahan hidup atau organisme, relief, dan waktu. Dan ya, iklim, bahan hidup atau organisme, relief, dan waktu. Proses pelapukan meliputi beberapa macam. Pelapukan secara fisik, biologik, mekanik, dan kimia. Tanah yang terbentuk ini memiliki karakteristik yang ada pada batuan induk asalnya. Jadi tanah yang terbentuk dari proses pelapukan batuan-batuan tadi tetap menggambarkan asal dari batuannya. Oke, tanah sebagai hasil pelapukan. Sekarang kita bergeser ke bagian atau pokok bahasan ketiga dari bab 1, tanah sebagai media tumbuh-tumbuhan.
Tanah sebagai media tumbuh-tumbuhan. Tanah berada di antara permukaan benda-benda hidup dan benda-benda mati, di mana tanaman menggabungkan energi matahari dan karbon dioksida dari atmosfer dengan unsur hara dan air dari tanah ke dalam bentuk jaringan hidup. Ini siklus berjalan aliran materi ya. Tanah sebagai media tumbuh tanaman, fungsi tanah yang pertama sebagai penopang tegak tumbuhan. Tadi yang lima fungsi tanah. Sebagai gudang unsur hara yang diperlukan. Sebagai tempat persediaan air dan oksigen bagi tumbuhan. Ini fungsi tanah sangat erat dengan tumbuhan ya. Yang pertama tadi, tanah sebagai penopang tegak tumbuhan. Akar-akar yang sudah melekat secara kuat dengan tanah memungkinkan tanaman yang sedang tumbuh untuk tumbuh dengan baik dan kokoh. Tumbuhan dengan sistem perakaran yang dalam, tumbuhnya akan lebih kokoh dibandingkan dengan tumbuhan yang sistem perakarannya dangkal. Kedalaman sistem perakaran ini ditentukan oleh jenis tumbuhan itu sendiri, serta tingkat tinggi rendahnya permukaan air tanah. Menarik kalau mau didalami, karena misalnya jenis perakaran kan ada yang biasa secara umum kita sebut dengan akar serabut, akar tunjang, lalu pengaruhnya terhadap genangan muka air tanah, terhadap perkembangan perakaran. Ini banyak. Ini bisa jadi suatu penelitian lebih lanjut ya. Tanah sebagai media tumbuhan, tanah sebagai gudang unsur hara diperlukan tanaman. Proses pelapukan dan perombakan menyebabkan unsur hara yang sebelumnya tidak tersedia menjadi tersedia. Betul. Unsur-unsur hara dalam tanah umumnya terdapat dalam mineral dan bahan organik. Tanah menyediakan unsur-unsur hara yang diperlukan tanaman, baik unsur hara makro maupun mikro. Jadi yang makro dibutuhkan dalam jumlah besar, yang mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil. Selanjutnya, tanah sebagai media tumbuh yaitu ini tadi unsur makro, unsur mikro, yaitu unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah yang besar. Misalnya nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan sulfur. Bagaimana dengan yang unsur mikro, unsur yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah kecil, seperti mangan, besi, boron, zinc, koper, molibdenum, dan klor. Tanah jarang sekali mempunyai kemampuan yang cukup untuk menyediakan semua elemen esensial sepanjang waktu sesuai dengan kuantitas yang cukup bagi tumbuhan untuk berproduksi dengan baik. Ini memang udah jadi bagian dari kenyataannya. Tidak atau sulit menemukan tanah yang benar-benar optimal bisa menyediakan seluruh unsur hara makro, seluruh unsur hara mikro. Biasanya saling ini ya, di alam ini. Selanjutnya, tanah sebagai media tumbuh-tumbuhan. Tanah sebagai tempat persediaan air dan udara bagi tumbuhan. Air dan udara terdapat dalam pori-pori tanah. Proporsi keberadaan kedua unsur ini saling mempengaruhi. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini kita anggap 100%. Ternyata air dan udara terdapat dalam pori-pori tanah. Air dan udara. Ini proporsinya hampir sama, 20-30, 20-30. Lalu yang paling besar ini mineral tanah sendiri, tubuh tanah. Lalu ada yang sedikit ini, 5% ini organik. Tentunya ini tanah secara umum ya. Karena ada tanah-tanah tertentu, misalnya tanah yang digolongkan tanah organik itu, nanti ketersediaan bahan organiknya tinggi sekali dibandingkan mineralnya. Ini tanah umumnya lah ya. Oke, nanti saudara akan belajar lebih lanjut. Tanah sebagai tempat persediaan bagi air bagi tumbuhan. Keberadaan air dalam tanah karena ditahan oleh massa tanah, tertahan oleh lapisan kedap air, atau karena keadaan drainase yang kurang baik. Banyaknya kandungan air dalam tanah berhubungan erat dengan besarnya tegangan air dalam tanah tersebut. Besarnya tegangan air menunjukkan besarnya tenaga yang diperlukan untuk menahan air tersebut di dalam tanah. Tanah sebagai tempat persediaan air, masih lanjutan, kemampuan tanah menahan air dipengaruhi antara lain oleh tekstur tanah. Tanah-tanah bertekstur kasar mempunyai daya menahan air lebih kecil daripada tanah-tanah bertekstur halus. Tidak mengherankan bila tanaman yang ditanam pada tanah pasir umumnya lebih mudah kekeringan daripada tanah-tanah bertekstur lempung atau liat. Nah, ini mencontohkan ya. Jadi yang teksturnya kasar, ini contohnya pasir, lalu yang bertekstur halus, ini contohnya bertekstur lempung atau liat. Jadi
tanah yang berpasir, disiram air, lewat aja air itu, nggak bisa tertahan lebih lama dibandingkan kalau kita menyiramkan air ke tanah yang kandungan tekstur lempung dan liatnya lebih tinggi. Lalu selain air, tanah juga sebagai persediaan udara bagi tumbuhan. Udara yang mengandung oksigen mengisi pori-pori tanah. Jadi pori-pori tanah tadi selain diisi oleh air juga diisi oleh oksigen. Kadar dan susunan udara tanah dipengaruhi oleh hubungan tanah dan air. Udara akan mengisi pori-pori yang tidak ditempati oleh air. Setelah hujan, pori-pori yang mula-mula dikosongkan air ialah pori-pori yang berukuran besar, kemudian pori-pori yang berukuran sedang, karena air menguap atau digunakan oleh tanaman. Tanah sebagai tempat persediaan udara bagi tumbuhan. Udara tanah menempati pori-pori berukuran besar dan sedang bila tanah mengering. Hal ini menjelaskan mengapa tanah yang berpori kecil mempunyai aerasi ini bukan areasi yang buruk. Perubahan kadar dan susunan udara tanah yang drastis akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, jasad mikro, dan binatang yang menghuni tanah tersebut. Oke, ini pokok bahasan terakhir, keempat, tentang susunan tubuh tanah. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa kita diskusikan melalui media chat atau bisa di WA group. Di dalam penyajian ini nanti saya sampaikan di Google Class. Oke, susunan tubuh tanah. Tadi kita gambarkan itu udara, air, bahan mineral, bahan organik. Inilah secara umum susunan tubuh tanah itu. Tubuh tanah mineral disebut dengan tanah mineral terdiri dari 4 unsur penyusun utama, yaitu bahan mineral, bahan organik ini yang 5%, air yang 20-30%, dan udara yang 20-30% yang saling mengait satu sama lain dengan eratnya sehingga sukar dipisahkan. Bahan-bahan penyusun tanah tersebut masing-masing jumlahnya berbeda untuk setiap jenis tanah ataupun setiap lapisan tanah. Jangankan jenis, lapisan tanah aja bisa berbeda-beda, komposisi atau persentase ini ya, itu perlu dipahami. Sekarang kita coba lihat satu persatu bahan penyusun tubuh tanah ini. Kita mulai dari bahan mineral. Bahan mineral dalam tanah berasal dari pelapukan batu-batuan sehingga susunan mineral dalam tanah berbeda-beda sesuai dengan susunan mineral batu-batuan induk yang dilapuk. Batuan induk yang melapuk dapat dibedakan menjadi batuan beku, batuan endapan, dan batuan metamorfosa. Bahan mineral dalam tanah terdapat dalam berbagai ukuran. Pasir, ini ukurannya antara 2 mm sampai yang paling kecil 50 mikron. Terus debu 50 sampai 2 mikron. Clay atau pasir, debu liat, ini kurang dari 2. Bahan mineral yang lebih besar dari 2 mm terdiri dari, kalau lebih besar dari ini bukan pasir lagi, disebut dengan kerikil, kerakal, atau bahkan batu. Bahan mineral dibedakan mineral primer dan mineral sekunder. Apa itu mineral primer? Yaitu mineral berasal langsung dari batuan yang dilapuk. Sedangkan mineral sekunder adalah mineral yang bentukan baru yang terbentuk selama proses pembentukan tanah berlangsung. Mineral primer umumnya terdapat dalam fraksi-fraksi pasir dan debu, sedangkan mineral sekunder umumnya terdapat dalam fraksi liat. Jadi yang lebih kecil ya. Bahan mineral. Mineral primer yang sering terdapat dalam tanah antara lain kuarsa, kalsit, dolomit, felspar, mika, amfibol, piroksin, olivin, neosit, dan apatit. Ini bagi yang mendalami mineralogi tanah ini tahap. Saya terus terang tidak menguasai mineralogi tanah ini. Mineral sekunder yang biasa ditemukan dalam tanah antara lain kaulinit, haloisit, monmorilonit, gipsit, Al oksida, Fe oksida, dan lain-lain. Mineral liat berpengaruh besar terhadap sifat-sifat kimia maupun sifat-sifat fisik tanah seperti kapasitas tukar kation atau KTK, daya mengembang dan mengkerut. Bahan organik. Tadi bahan mineral, ini yang kedua bahan organik yang tadi digambarkan 5% untuk tanah mineral. Bahan organik umumnya terdapat di permukaan tanah. Bahan organik tanah merupakan hasil penimbunan dari sisa tumbuhan dan binatang yang sebagian telah mengalami pelapukan dan pembentukan kembali. Jadi berbeda dengan proses pelapukan yang dari bawah tadi, dari batuan, kalau ini dari atas. Bahan ini berada dalam proses pelapukan aktif dan menjadi sasaran jasa organik. Akibatnya, bahan organik
berubah terus dan tidak mantap, dan selalu diperbarui melalui penambahan sisa-sisa tanaman atau binatang. Kadar bahan organik tanah mineral tidak melebihi 3-5%. Jadi untuk tanah mineral ya, ingat ya, dari bobot tanah. Walaupun jumlahnya sedikit, pengaruh bahan organik terhadap sifat-sifat tanah dan selanjutnya terhadap pertumbuhan tanaman sangat nyata. Pengaruh bahan organik terhadap sifat-sifat tanah dalam akibatnya terhadap pertumbuhan tanaman. Yang pertama, sumber unsur hara, NPK, unsur mikro, dan lain-lain. Menambah kemampuan tanah menahan air sebagai granulator untuk memperbaiki struktur tanah, menambah kemampuan tanah untuk menahan unsur hara. Kapasitas tukar kation tanah menjadi tinggi. Sumber energi bagi dasar organik. Bahan organik tanah terdiri dari bahan organik kasar, bahan organik halus atau humus. Humus atau bahan organik halus yang berasal dari hancuran bahan organik kasar serta senyawa-senyawa baru yang dibentuk dari hancuran bahan organik tersebut melalui kegiatan dasar organik di dalam tanah. Mikroorganisme tadi ya. Humus tidak mudah hancur, berwarna hitam atau coklat, dan mempunyai daya menahan air dan unsur hara yang tinggi. Bahan organik tadi atau humus tadi umumnya banyak terdapat pada bagian atas tanah, topsoil. Karena tadi kan penumpukannya dari atas. Makin ke lapisan bawah tanah, kandungannya makin berkurang sehingga tanah makin kurus. Itu lapisan atas tanah perlu dipertahankan. Bagian ketiga dari tubuh tanah adalah air. Air berada dalam tanah karena diserap oleh massa tanah, tertahan oleh lapisan kedap air, atau karena keadaan drainase yang kurang baik. Air sangat penting bagi tumbuhan karena di dalam air terdapat garam-garam yang merupakan sumber hara bagi tumbuhan. Air ditahan dalam pori tanah dengan daya ikat yang berbeda-beda tergantung dari jumlah air yang ada dalam pori. Kekuatan daya tahan ini menentukan pergerakan air dalam tanah dan kegunaannya bagi tanaman. Air diserap atau diikat tanah disebabkan adanya gaya-gaya adhesi, kohesi, dan gravitasi dengan ciri tersendiri. Yang pertama, air adhesi. Diikat oleh gaya permukaan yang kuat berada di antara partikel tanah dan molekul air. Umumnya dalam bentuk kristal, sedikit menghambat atau tidak ada pergerakan dan memiliki kandungan energi yang rendah. Ada lapisan yang tipis pada permukaan partikel tanah. Kebanyakan lapisan-lapisan bentuk molekul tebal, tidak tersedia untuk tanaman. Nah, ini yang penting nih, jadi tidak tersedia untuk tanaman. Ada pada permukaan-permukaan partikel tanah kering yang berwujud seperti debu dalam udara, tetapi dapat dihilangkan dengan pengeringan tanah dalam oven. Yang kedua, air kohesi. Diikat oleh gaya tarik-menarik antara molekul-molekul air satu dengan lain melalui ikatan A. Ada dalam bentuk cair, dalam lapisan-lapisan tipis air di sekeliling partikel-partikel tanah dan dalam pori mikro dan mendekati larutan tanah. Merupakan sumber air utama untuk pertumbuhan tanaman. Nah, berbeda dengan yang adhesi tadi, kalau kohesi ini merupakan sumber air utama untuk pertumbuhan tanaman. Mempunyai inersi lebih besar daripada air adhesi. Yang ketiga, air gravitasi. Ada dalam pori-pori makro, mempunyai energi lebih besar dari air kohesi, hanya lebih besar lagi. Bergerak bebas menembus ruang pori makro dalam respon terhadap gravitasi. Gunanya air bagi pertumbuhan tanaman adalah sebagai unsur hara tanaman, pelarut unsur hara, dan sebagai bagian dari sel-sel tanaman. Tanaman memerlukan air dari tanah dan CO2 dari udara untuk membentuk gula dan karbohidrat dalam proses fotosintesis. Persediaan air dalam tanah tergantung dari banyaknya curah hujan atau irigasi, kemampuan tanah menahan air, besarnya evapotranspirasi, dan tingginya muka air tanah. Jadi persediaan air ini sangat tergantung kepada curah hujan seperti sekarang ini, kemampuan tanah menahan air, besarnya evapotranspirasi, dan tingginya muka air tanah. Bagian terakhir dari tubuh tanah yaitu udara. Udara dalam tanah mengisi pori-pori tanah yang tidak terisi oleh air. Jadi bagian dari pori-pori tanah yang tidak terisi oleh air diisi oleh udara. Udara tanah berbeda dengan udara di atmosfer dalam hal sebagai berikut. Kandungan uap airnya lebih tinggi. CO2 lebih besar dari di atmosfer, kandungan O2 lebih kecil dari di atmosfer. Udara tanah tidak kontinu karena berada dalam pori tanah yang sering tidak berhubungan satu sama lain. Selain itu, respirasi oleh akar dan jasad hidup lainnya dalam tanah membutuhkan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Kenyataan ini memungkinkan adanya susunan perbedaan antara tanah dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam rongga-rongga tertentu, reaksi-reaksi yang menyangkut berbagai gas dapat mempengaruhi susunan udara tanah. Demikian, alhamdulillah, secara mungkin tidak terlalu detail,
saya sudah sampaikan bab 1 dari perkuliahan kita ini tentang pengertian tanah yang terdiri dari 4 pokok bahasan tadi. Coba kita lihat, kita scroll ke atas. Yang ketiga, mulai dari arti atau pengertian tanah. Nah, mulai dari arti tanah, tanah sebagai hasil pelapukan, tanah sebagai media tumbuh-tumbuhan, dan yang terakhir, susunan tubuh tanah. Oke, silahkan nanti slide ini juga akan kita coba share kepada saudara. Saudara bisa mempelajarinya secara perlahan untuk lebih memantapkan saudara dalam menumbuhkan pengertian awal dari tanah ini. Mungkin itu, mohon maaf jika dalam penjelasan saya terdapat kekeliruan karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Namun saya tetap berdoa mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan tambahan pengertian atau penjelasan kepada mahasiswa terkait dasar-dasar ilmu tanah yang sedang saudara ambil atau saudara ikuti. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.